Saya Nabila Putri Azhara, NIM 2021141022, ingin memaparkan video yang berjudul Gangguan Perkembangan Anak. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GGPH ditandai dengan kesulitan mempertahankan rentang perhatian yang disertai dengan hiperaktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak dan berdampak negatif secara langsung pada aktivitas sosial dan akademik. Gangguan tingkah laku atau GTL adalah pola tingkah laku anak atau remaja yang berulang dan menetap di mana terjadi pelanggaran norma-norma sosial dan peraturan utama setempat. Kriteria gangguan tingkah laku: A. Agresif terhadap orang lain dan hewan, contohnya mengintimidasi, memulai perkelahian fisik, melakukan kekejaman fisik pada orang lain atau hewan, memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Yang kedua itu berbohong atau mencuri, contohnya masuk dengan paksa ke rumah orang lain, menipu atau menggutil. Yang ketiga, pelanggaran aturan yang serius, contohnya tidak pulang ke rumah hingga larut malam. Disabilitas belajar adalah gangguan yang mempengaruhi cara seseorang menerima dan memproses informasi. Gangguan ini biasanya ditemukan sejak dini, tepatnya di masa kanak-kanak. Penderita disabilitas belajar umumnya mengalami gangguan dalam membaca, menulis, menghitung, dan memahami penjelasan dari orang lain. A. Gangguan perkembangan belajar, contohnya gangguan membaca, gangguan menulis ekspresif, dan gangguan berhitung. Yang B. Gangguan komunikasi, misalnya gangguan berbahasa ekspresif dan gangguan fonetik atau gagap. Yang ke-C, gangguan keterampilan motorik, yakni gangguan koordinasi perkembangan. Seorang anak mengalami hendaya parah dalam perkembangan koordinasi motorik yang tidak disebabkan oleh retardasi mental atau gangguan fisik lain yang telah dikenal seperti cerebral palsy. Penanganan disabilitas belajar ada dua, yaitu pendekatan edukasional dan pendekatan linguistik tradisional. Gangguan autistik. Autis adalah kondisi di mana ada masalah kompleks pada gangguan sarafnya. Dampak yang timbul karena adanya masalah pada saraf berupa susah berinteraksi, susah berkomunikasi nonverbal dan berkomunikasi verbal, susah bicara, hingga mengalami kesusahan dalam hal sosial motorik. Gejala gangguan autistik: yang pertama, gangguan sosial. Anak-anak dan autis memiliki masalah dengan hubungan sosial atau bersosialisasi. Yang kedua, gangguan komunikasi. Bahkan sebelum mereka memperoleh bahasa, beberapa anak dengan autis sudah menunjukkan defisit komunikasi. Yang ketiga, tindakan yang berulang-ulang. Anak-anak dengan autis dapat menjadi sangat marah atau perubahan dalam rutinitas dan lingkungan sehari-hari mereka.